Yang pertama adalah sinar matahari. Sinar matahari berperan penting dalam fotosintesis. Salah satu penentu tanaman dapat tumbuh optimal. Yang ketiga, jika kurang dapat berisiko tanaman tumbuh tidak normal. Salah satu resiko kalau seumpamanya tanaman kurang sinar matahari, salah satunya adalah etiolasi atau kutilang. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kata etiolasi sama kutilang ya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau kutilang apa ya? Tadi siapa yang ini menyampaikan, Mbak? Siapa ini? Kurus tinggi langsing. Benar, kurus tinggi langsing. Mungkin kurus tinggi langsing. Mungkin itu salah satu dari resiko kalau sinar mataharinya itu berkurang. Di Surabaya, kebanyakan kendala pemula hidroponik itu dalam pembibitan. Dalam pembibitan banyak anggota kelompok itu kalau seumpamanya dalam melakukan pembibitan kan Recording in biasanya progress. dikasih info kalau kalau dalam pembibitan yang pertama itu harus tidak dikenakan sinar matahari supaya bibitnya pecah benih. Namun kadang anggota itu lupa bahwa itu tidak butuh waktu yang banyak. Biasanya cuma cukup satu kali 24 jam, mungkin satu hari untuk tidak dikenakan sinar matahari. Yang selanjutnya akan dikenakan. Para anggota biasanya lupa. Jadi beberapa hari tetap tidak dikenakan sinar matahari yang mengakibatkan tanaman itu tadi etiolasi atau kutilang. Dengan kalau bibit tanaman sudah kutilang atau etiolasi itu nanti dalam berbudidaya hidroponiknya tidak akan tumbuh dengan maksimal. Sebentar ya teman-teman, ada kendala. Eh, Mohon maaf, akan terjadi kutilang itu. Nanti kalau bibit tanaman sudah kutilang, nanti selanjutnya itu tanaman hidroponik akan tidak bagus hasilnya. Yang kedua, kalau seumpamanya kutilang itu nanti eh, tanaman itu kita dulu kan pernah ya di waktu masih sekolah itu kan suruh bawa bibit untuk di dalam aqua itu biasanya arahnya pohon itu dia akan mencari sinar matahari. Jadi kalau seumpamanya bibit tanaman ditempatkan di tempat yang tidak ada sinar mataharinya, pasti tanaman itu akan tumbuh ke arah sinar matahari. Yang perlu diperhatikan untuk tanaman sayur hidroponik harus ditanam di tempat yang terkena sinar matahari dan tidak ter ternaungi. Nah, biasanya kelompok itu salah paham dengan kata-kata bahwa biasanya sayur itu kan di tempat yang dingin. Nah, biasanya kelompok itu berpikiran di tempat dingin itu tidak dikenakan sinar matahari. Padahal sinar matahari itu sangat penting untuk proses fotosintesis. Fotosintesis kan ini ya proses pembuatan makanan untuk tanaman. Biasanya orang-orang itu berpikir dengan hidroponik, beliaunya itu nempatkannya itu di tempat yang tidak terkena sinar matahari, biasanya di halaman atau di apa. Dan mungkin karena sinar mataharinya itu eh, biasanya kelompok itu malah dikasih kayak paranet, kayak ini. Itu yang mengurangi hasil kurang maksimal karena tanaman itu tidak proses fotosintesinya tidak bisa maksimal karena kurang sinar matahari. Yang bagus kalau seumpamanya dikasih naungan itu pakai plastik UV. Teman-teman sudah pernah tahu ya plastik plastik UV ya? Halo? Halo? Pernah dengar, Bu. Iya, ini kita diskusi ya. Maksudnya kita
diskusi dua arah. Nggak saya menyampaikan biar teman-teman kalau seumpamanya ada pertanyaan atau kurang jelas dalam penyampaian materi bisa langsung angkat tangan ya atau menyalakan suaranya ya biar nggak ngantuk. Sudah mandi semua ya ini teman-teman ya? Halo? Lanjut ya. Yang perlu diperhatikan itu tadi ya, harus pakai plastik UV. Biasanya kalau untuk menaungi, karena kalau plastik UV itu pasti meneruskan sinar matahari. Karena kenapa? Ya, slide selanjutnya. Sedikit aja Mas Hamadi sebentar ya. Biasanya kalau seumpamanya tidak ada naungan, itu pengaruhnya kan ke nutrisinya ya. Kalau seumpamanya ada hujan, kalau tidak ada hujan tidak masalah, tidak ada naungan. Tapi kalau ada hujan, itu takutnya eh, nutrisi itu bercampur dengan air hujan yang berpengaruh pada nanti ke tumbuhnya hidroponik. Karena air hujan itu kan sifatnya itu ya terkait pH, nanti pengaruh terhadap pH nutrisinya. Saat selanjutnya, Mas Hamadi. Nah, faktor penting yang kedua yaitu adalah unsur hara. Unsur hara ini dalam hidroponik berarti ada AB mix ya, nutrisi AB mix. Komponen penting dalam fotosintesis. Penentu tanaman dapat tumbuh optimal, jika kurang dapat beresiko tanaman mudah terserang penyakit dan tumbuh tidak normal. Di unsur hara, kalau kita di tanaman konvensional, kalau di tanah hidroponik, berarti unsur haranya kan didapat dari tanah. Karena kita pakai air hidroponik, jadi kita harus menambahkan unsur hara. Unsur hara dalam hidroponik ini kita biasanya menggunakan yang paling ini AB mix ya, nutrisi AB mix. Nutrisi AB mix ini bermacam-macam kalau di pasaran tergantung dari pembuatnya, mereknya bermacam-macam juga. Unsur hara salah komponen penting dalam fotosintesis. Ini salah satu bahan juga untuk fotosintesis ya, untuk unsur haranya. Kalau seumpamanya, yang kedua penentu tanaman dapat tumbuh optimal. Di samping adalah gambar-gambar kalau tanaman itu kekurangan salah satu unsur hara. Bisa dilihat gambarnya ya, itu ada kekurangan N, kekurangan P, kekurangan K, itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Kalau contoh seumpamanya kekurangan N, daunnya menguning, itu di situ bisa dipelajari di gambarnya. Yang ketiga, jika kurang dapat berisiko tanaman mudah terserang penyakit dan tumbuh tidak normal. Ini seperti kalau kita manusia, seumpamanya kita kekurangan vitamin A atau mungkin kekurangan vitamin B, mungkin kan berpengaruh pada tubuh kita ya. Jadi kita akan sering terkena penyakit. Contoh kalau seumpamanya kita kekurangan vitamin C. Vitamin C itu kan biasanya berguna untuk ke daya tahan tubuh. Kalau kita kekurangan vitamin C, pasti akan daya tahan tubuh kita akan turun. Jadi penyakit itu sering atau akan segera cepat menyerang untuk tubuh kita. Sebaliknya, sebaiknya juga sama dengan tanaman. Tanaman kalau kekurangan salah satu unsur hara, pasti dia akan terkena serangan penyakit karena di dalam tubuhnya itu tidak sehat, daya tahan tubuhnya tanaman itu tidak baik. Jadi, kalau seumpamanya dia kekurangan salah satu unsur hara, dia akan akan mudah atau akan mudah cepat terkena penyakit, hama penyakit, baik itu bakteri, baik itu jamur, baik itu eh, insektisida. Nah, dalam unsur hara ini yang perlu diperhatikan salah satunya adalah interval pemberian dan juga dosis pemberian. Dalam sistem hidroponik itu kalau semuanya interval pemberian itu adalah jarak, jarak pemberiannya pada tanaman. Yang kedua yaitu adalah dosis pemberian. Dalam sistem hidroponik ini, dosis pemberian vitamin itu disesuaikan dengan umur, umurnya tanaman dan juga disesuaikan dengan jenis tanaman. Karena nanti tanaman mungkin kebanyakan kalau hidroponik sekarang masih ke sayur ya. Kalau untuk tanaman sayur itu biasanya kita bisa
kebutuhannya tadi itu beda-beda antara sawi, antara selada itu beda-beda. Dan juga kalau untuk mungkin hidroponik buah, kebutuhannya juga beda-beda unsur haranya. Kalau interval pembelian adalah jarak ya. Jadi jaraknya disesuaikan nanti. Terlalu banyak, terlalu dekat pengasihannya juga tidak bagus, terlalu jauh juga tidak bagus. Mungkin dari faktor penting ini kan sudah ada dua ya. Yang pertama adalah sinar matahari, yang kedua adalah unsur hara. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham, monggo dari teman-teman bisa bertanya. Silakan teman-teman. Tadi kan udah dijelaskan dua faktor dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang penjelasannya Mbak Niken. Ada yang belum jelas atau kurang lengkap, monggo, nggak apa-apa. Atau mau lanjut dulu sampai selesai. Izin bertanya, Pak. Nah itu, monggo Mas Yudis. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhistira. Izin bertanya mengenai faktor pertama itu mengenai sinar matahari. Di situ kan dijelaskan bahwa kalau sinar matahari ini sangat penting dan kalau menanam hidroponik ini tidak perlu naungan sama sekali, harus matahari langsung gitu. Tapi pernah saya melihat gitu kan, melihat kalau semisal nanam hidroponik ini terkadang dia kalau semisal pas panas sekali itu di ini ada kayak penutupnya paranet gitu kan. Soalnya itu kadang layu sekali dan mengakibatkan malah daunnya itu rusak. Itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Izin menjawab ya Mas Hamadi, mungkin nanti ada kurang lebihnya bisa ditambahkan. Berarti kan Masnya ini pernah melihat tanaman hidroponik yang Mic-nya. Mas ininya kan pernah melihat apa budidaya tanaman hidroponik, tetapi dikasih naungan ya, paranet. Iya, benar Eh, gitu. kalau kalau misal dari pagi sampai jam itu nggak pakai naungan, Bu. Tapi kalau semisal jam 12 siang sampai jam berapa gitu, itu kayak ada digeser gitu, nah, Bu. Bisa digeser anunya paranetnya. Oh, iya iya. Itu ini Mas, optimalnya tumbuhan itu berfotosintesis itu kan pasti sampai siang ya. Berfotosintesisnya itu kan maksimal lah berproses membuat makanannya itu kan pagi sampai siang. Kalau siang terlalu panas mungkin itu ditutup karena kan proses fotosintesis juga sudah tidak begitu eh, apa ya berjalannya sudah berkurang gitu loh. Jadi kebutuhan sinar matahari juga tidak banyak. Emang biasanya tuh layu karena sinar matanya itu turun, jadi kelihatan layu. Tapi nanti kalau sudah sore akan segar kembali. Hal itu tidak masalah. Yang penting dioptimalkan di jam paginya, karena proses fotosintesis itu sinar matahari yang bagus untuk tanaman itu di waktu pagi, sekitar pokoknya pagi sampai siang lah. Oke. Mungkin dari faktor itu biar tanaman tidak layu karena kena sinar matahari yang terlalu panas sama orangnya ditutup. Yang penting hasilnya itu enggak masalah sih. Kedua juga mungkin karena biar nutrisinya itu enggak terlalu panas. Jadi ditutup dengan paranet itu tadi. Mungkin Mas Hamadi bisa menambahkan dari penjelasan saya atau Mas Raka? Izin menambahkan ya. Eh, Tanaman hidroponik hidroponik layu layu ketika ketika siang siang hari. hari. Itu Itu berarti berarti instalasinya yang instalasinya yang kurang kurang ideal. ideal. Nah, Tidak nyaman. sangat ya. Idealnya kurang ideal Ideal dalam hal dalam apa? apa? Karena Kalau 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 siang siang eh, tanamannya tanam layu itu karena karena kadar oksigen di dalam nutrisi berkurang. Nah, bagaimana Mas Yudi tadi ya yang tanya? Itu sistem instalasi apa ya Mas ya? Model apa hidroponik model apa? Instalasi sejenis DFT, Pak. DFT. Nah, eh, salah satu kekurangan dari DFT itu karena ada genangan di dalam pipa. Ketika siang itu airnya menghangat, Mas.
Nah, ketika air nutrisi hangat dan dalam nutrisi tanda juga hangat, itu kadar oksigennya turun. Makanya kalau siang eh, tanamannya menjadi layu, atau istilahnya kalau orang-orang hidroponik itu bobok siang. Nah, sebenarnya itu nggak boleh karena eh, nanti lama-lama tanamannya bisa stres. Nah, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, em, menaikkan debit debit per modul itu harus dinaikkan agar oksigen terlarut itu lebih tinggi. Nah, yang kedua, cara yang mungkin mudah ya seperti yang sudah Mas Yudi jelaskan tadi, ditambahkan paranet. Hanya saja kalau ditambahkan paranet, memang tanamannya nggak layu, tapi laju fotosintesis akan berkurang. Jadi yang sebenarnya opsi yang terbaik adalah menambah menambah debit pompanya di kurang besar itu pompanya, atau juga ukuran tandonya kurang besar sehingga airnya panas ketika siang hari. Mungkin itu tambahnya. Oke, terima kasih Mbak Niken dan Mas Raka. Ya mungkin itu jawaban dari teman-teman mentor. Mungkin saya tambahkan sedikit aja terkait budidaya hidroponik yang dipasang paranet ya Mas ya. Mas Yudis tadi menceritakan pernah melihat budidaya hidroponik ketika siang hari dikasih penutup paranet. Jadi maksudnya paranetnya itu bisa di adjustable ya Mas ya, ditutup kemudian dibuka. Nah itu biasanya gini Mas, pemasangan paranet ketika siang hari itu gunanya untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk atau mengenai tanaman hidroponiknya. Jadi tanaman itu mempunyai intensitas sinar matahari yang optimalnya itu berapa. Jadi kalau semisal intensitas sinar mataharinya terlalu tinggi itu juga nggak bagus buat tanamannya. Yang tadi disebutkan Mas Yudis itu bisa mengakibatkan layu dan lebih parahnya lagi daun tanamannya itu kering. Nah itu mungkin karena di siang hari itu merupakan waktu di mana intensitas matahari sangat tinggi atau lagi tinggi-tingginya. Nah, biasanya untuk mengurangi resiko keringnya daun pada tanaman hidroponik, para pelaku hidroponik itu melakukan penutupan paranet. Biasanya interval waktunya kisaran jam 11 sampai jam 1 atau jam 2. Gunanya untuk mengurangi resiko daun kering. Sehingga nanti ketika dijual, harganya bisa lebih mahal. Nah, untuk masalah pemilihan paranetnya juga, itu juga ada pilihannya, Mas. Gak bisa kita memilih paranet asal-asalan, apalagi untuk tanaman. Apalagi untuk tanaman produktif atau tanaman yang akan kita jual belikan untuk dimakan. Nah, biasanya pelaku-pelaku budidaya hidroponik itu memilih paranet itu di kerapatan atau persentase kisaran persentase 60 sampai maksimal itu 70%. Nah, yang dimaksud 70% itu adalah paranet itu bisa mengurangi intensitas sebanyak 70% atau sinar matahari yang masuk dan mengenai tanaman itu bisa dikurangi sebanyak 70%. Kayak gitu. Jadi misal sinar matahari ketika siang hari itu intensitasnya 100%. Kemudian ketika dipasangi paranet 70%, itu akan yang masuk yang masuk ke dalam paranetnya itu sebanyak 70%. Jadi bisa mengurangi intensitas sinar mataharinya. Bisa dipahami, Mas? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin kayak gitu. Untuk alasan kenapa ketika siang hari ditutupi oleh paranet. Monggo Mbak Niken, saya kembalikan lagi untuk melanjutkan penyampaian materinya.
Terima kasih Mas Madi. Teman-teman sudah ini ya tadi penjelasannya dari Mas Hamadi, dari Mas Raka sudah mengerti ya. Slide selanjutnya faktor penting. Nah ini tadi sudah disinggung juga terkait oksigen sama Mas Raka ya tadi ya, dan juga sama Mas Hamadi. Faktor penting yang ketiga adalah oksigen. Oksigen sangat berpengaruh pada pertumbuhan akar. Yang kedua, akar sehat, tanaman juga sehat. Yang ketiga, akar sehat, penyerapan nutrisi terpenuhi. Di samping itu ada dua gambar. Yang pertama, yang berwarna ini ya, kurang O2, itu merah ya. Itu akarnya malah kelihatan mau busuk. Yang kedua, kalau cukup O2, akarnya itu bersih. Dan itu pasti kualitas akarnya itu kalau dipegang, itu kalau yang cukup O2, itu bersih, itu dia kuat. Tapi kalau akar yang kurang O2, itu nanti dia akan rapuh. Dan kalau seumpamanya akar seperti ini, kurang O2, kemungkinan dia juga akan sering terkena hama, mungkin jamur atau busuk akar, seperti itu. Kenapa sangat berpengaruh pada pertumbuhan akar oksigen? Nanti yang akan kalau seumpamanya kebutuhan O2-nya cukup, itu akar akan sehat, jadi penyerapan nutrisinya itu akan bagus. Jadi makanannya kan terpenuhi dengan bagus. Akar sehat, tanamannya juga sehat. Yang perlu diperhatikan dalam faktor penting yang ketiga yaitu oksigen, kadar oksigen dalam air dan kondisi akar tanaman. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi seumpamanya dalam proses budidaya hidroponik kita perlu juga mengecek akar. Kalau dilihat akarnya itu bagus, bersih, berarti kebutuhan oksigennya terpenuhi, akarnya bisa bagus. Kalau akarnya bagus, penyerapan nutrisi juga bagus. Kalau akarnya bagus, penyerapan nutrisi bagus, pastinya kondisi tanaman hidroponik akan tumbuh dengan maksimal. Karena kan faktor penting ini salah satu faktor penting ini apa ya? Bahan ya, bahan untuk fotosintesis. Fotosintesis itu kayak dapurnya apa ya? Fotosintesis adalah proses memasak. Nah, salah satu yang dibutuhkan adalah tadi yang pertama sinar matahari, unsur hara, vitaminnya atau nutrisinya. Yang ketiga adalah oksigen ini. Sangat pengaruh pada pertumbuhan akar sehat tanaman sehat, akar sehat penyerapan nutrisi juga terpenuhi. Slide selanjutnya yang keempat, faktor penting dalam hidroponik yang keempat adalah air. Karena ini namanya hidroponik, pasti media utamanya dalam hidroponik adalah air, karena hidro itu kan air ya. Yang kedua, penyediaan nutrisi bagi tanaman. Yang ketiga adalah ketersediaan tidak boleh habis. Dalam penyediaan nutrisi bagi tanaman ini, karena kalau biasanya tanaman yang di tanah, semuanya kadang apa rumput atau apa itu kan tumbuh di tanah walaupun dia tidak dikasih nutrisi dia bisa tumbuh karena dia dapat mengambil unsur hara dari tanah. Tapi kalau seumpamanya dalam hidroponik ini kita harus menyediakan nutrisinya bagi tanaman. Salah satunya ada media air. Biasanya airnya ini nanti dikasih nutrisi itu untuk keberlangsungan hidupnya hidroponik. Dalam berhidroponik, air ini tidak boleh habis. Biasanya kalau pakai, kemarin kan sudah disampaikan sama Mbak Ulan ya, terkait sistem ada DFT sama NFT. Kalau NFT itu, kalau mati listrik, kelemahannya, kalau mati listrik kan airnya sudah tidak ada yang ngedon. Jadi tidak boleh mati listrik. Kalau seumpamanya dalam NFT ini mati listrik, airnya habis, ya tanamannya akan kering dan akan mati. Tapi kalau sistem DFT, kalau listriknya mati, kan masih ada air yang mengendon di situ. Jadi tanaman hidroponik bisa masih hidup. Satu hari aja tanaman hidroponik ini sudah tidak ada airnya, pasti dia akan mati karena media tanam utamanya adalah air. Mungkin akan bertahan, seumpamanya akan bertahan beberapa hari karena mungkin dalam rock woolnya itu masih ada airnya, tapi kalau sudah tidak ada, sudah kering,
pasti akan mati. Beda lagi dengan tanaman yang berada di tanah. Kalau seumpamanya kita lupa tidak menyiram 2 atau 3 hari, pasti tetap masih bisa bertahan karena dia bisa mencari lewat tanah itu lagi tadi. Tapi kalau seumpamanya hidroponik, tidak ada airnya, pasti akan mati. Yang perlu diperhatikan dalam faktor air ini adalah volume air dalam bak dan juga sumber airnya. Volumenya kalau terlalu banyak dalam airnya itu, kalau ngecembong banyak itu juga tidak terlalu baik karena biasanya akan menjadi busuk. Kalau seumpamanya volume terlalu sedikit, ndak ke rock wool-nya juga tidak begitu baik. Sama sumber air. Sumber airnya ini kalau untuk budidaya hidroponik itu biasanya ada yang pakai air sumur, ada yang pakai air PDAM, dan juga ada yang pakai air AC. Kalau untuk hidroponik, yang bagus itu menggunakan air AC karena dia kadar yang zat yang terlalu di dalam airnya itu sedikit. Jadi kita bisa ngasih nutrisi hidroponiknya itu lebih banyak. Jadi tanaman akan tumbuh lebih bagus lagi. Yang kedua, kalau air sumur. Kalau air sumur itu biasanya kita harus dicek dulu terkait ppm-nya sudah tinggi atau belum. Kalau airnya ppm-nya terlalu tinggi, dia juga tidak begitu bagus untuk tanaman. Tanaman. Mohon maaf ya, saya tak. Kayaknya Mbak Niken kehausan teman-teman. Tunggu sebentar ya. Hmm? Halo? Halo. Sudah kok Mas Hamadi. Mohon maaf. Agak batuk. Tadi air sumur ya. Kalau air sumur itu biasanya kita harus cek dulu. Kalau seumpamanya zat yang terlarut di air itu terlalu tinggi, juga tidak bagus untuk tanaman hidroponiknya. Karena nanti kita ngasih nutrisi itu tidak begitu bisa banyak. Nah, itu biasanya kita mungkin di slide selanjutnya nanti akan diterangkan terkait alat untuk pengecekan air dalam berhidroponik. Slide selanjutnya Mas Hamadi. Oh, yang kedua adalah ini pH dan ppm. Kalau pH teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Ini terkait keasaman air. Yang kedua adalah ppm, part per million. Ini adalah zat yang terlarut dalam air. Kepekatan air ya. Dua hal ini, yang pertama, dua hal dalam air yang paling penting. Yang kedua, berpengaruh terhadap kesediaan nutrisi bagi tanaman. Yang ketiga, berpengaruh pertumbuhan tanaman secara langsung. Di sebelah ini ada gambar, itu adalah tabel pH dan ppm untuk sayuran daun. Jadi setiap tanaman itu mempunyai kebutuhan nutrisi, ppm dan juga pH. Kalau pH kan teman-teman sudah sering ya untuk ngecek air atau kualitas tanah itu kan pakai pH meter untuk keasaman basanya. Yang kedua adalah ppm, itu part per million itu tadi, itu untuk untuk mengukur nutrisinya. Yang perlu diperhatikan, yang pertama pengukuran pH secara berkala dan pengukuran ppm secara berkala. Karena di sini makanya kalau hidroponik itu kan harus intensif ya, makanya harus dilakukan pengukuran secara berkala. Mungkin 1-2 hari tergantung dari cuacanya. Kalau seumpamanya panas, mungkin bisa setiap hari kita harus ngecek ppm-nya berapa, pH-nya berapa. Kalau seumpamanya ppm-nya nutrisinya ini sedikit, mungkin bisa ditambahkan. Kalau seumpamanya sudah, ya enggak usah. Mungkin harus ada pengecekan. Jadi faktor penting dalam hidroponik, saya ulangi lagi ya, yang penting-pentingnya aja. Yang pertama adalah oksigen. Kalau oksigen ini pasti teman-teman, oh mohon maaf, yang pertama tadi sesuai slide ya, sesuai slide itu adalah sinar matahari. Yang kemarin, yang tadi ditanyakan sama Mas Yudhistira, yang pertama adalah sinar matahari. Karena kalau ini pasti teman-teman sudah tahu ya, karena dulu di waktu kita SD juga sudah sering. Oh, untuk fotosintesis itu yang diperlukan ini. Yang pertama adalah sinar matahari, yang kedua adalah
oksigen, yang ketiga adalah air ya Mas Ahmadiyah, air, yang keempat ini adalah pH dan ppm. Ini kalau yang di hidroponik. Selanjutnya aja Mas Ahmadi. Nah, ini alat penunjang dalam hidroponik. Tadi kan faktor penting itu adalah pH. Karena pH pengaruh terkait nanti penyerapan nutrisinya. Yang pertama adalah namanya pH meter yang berfungsi untuk mengukur derajat keasaman pH atau air hidroponik. Ini untuk pH ini, nah tadi kan sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya untuk pH ini, dan juga tadi juga sudah disinggung sedikit sama Mas Raka terkait kebutuhan apa pH tadi. Kalau seumpamanya terkait naungan, tadi kadang anggota itu kan memakai naungan itu, fungsinya itu salah satunya biar nutrisinya itu tidak terkena air hujan. Kalau kena air hujan pasti pH dalam nutrisi itu kan akan berubah menjadi bisa tinggi, bisa rendah juga. Makanya dalam sistem hidroponik ini biasanya dikasih naungan itu fungsinya biar tidak tercampur dengan air hujan. Tapi yaitu tadi untuk naungannya harus pakai yang bisa menurunkan sinar matahari, yaitu plastik UV yang biasanya digunakan. Alat penunjang yang kedua adalah ini, TDS meter. TDS meter adalah total dissolved solid, alat untuk mengukur kadar nutrisi atau kepekatan nutrisi. Kepekatan nutrisi atau jumlah partikel terlarut nutrisi pada air hidroponik. Karena kebutuhan nutrisi setiap sayur hidroponik itu beda-beda, jadinya dibutuhkan alat ukur ini untuk mengukur kepekatannya. Ada yang cuma butuh 800 ppm, itu selada itu cuma 800, kalau untuk sawi-sawian itu bisa lebih dari 1000 atau 2000, jadi harus menggunakan alat ppm ini untuk mengatur, untuk melihat kepekaan nutrisinya. Karena kalau seumpamanya nutrisinya itu terlalu sedikit, jadi hasilnya juga kurang bagus. Kalau terlalu banyak juga kurang bagus. Alat penunjang yang ketiga adalah ini. Slide selanjutnya Mas Hamadi. Alat penunjang hidroponik adalah pompa filter yang berfungsi untuk memompa air dari bak penampung ke instalasi hidroponik pada beberapa sistem hidroponik. Kalau ini digunakan pada sistem hidroponik NFT, DFT ya. Kalau kemarin sistem hidroponik weak system itu mungkin tanpa adanya pompa, karena kan dia mengenang, tidak butuh pompa untuk mengalirkan. Tapi kalau pakai NFT atau DFT yang pakai pakai pompa-pompa itu, pastinya kan pompa ini diperlukan untuk menyedot nutrisi di dalam bak yang akan memutar ke instalasi hidroponik yang akan turun lagi ke baknya. Ini adalah alat penunjang yang ketiga. Kalau untuk yang kemarin weak system ya, kan kemarin dalam macam-macam hidroponik ada weak system. Kalau weak system itu tanpa adanya pompa karena dia mengenang, itu biasanya harus diaduk dulu di waktu pagi hari. Alat penunjang yang terakhir yaitu alat penunjang hidroponik, yaitu aerator. Ya ini tadi yang disampaikan Mas Raka, apabila terlalu panas tadi untuk penambah oksigennya ya Mas Raka ya, ini bisa pakai aerator. Berfungsi untuk menginjeksi oksigen ke dalam air hidroponik untuk meningkatkan kadar oksigen dalam air. Jadi alat penunjangnya tadi yang pertama adalah pH untuk mengukur keasaman, yang kedua adalah TDS untuk kepekatan atau ppm-nya, karena setiap tanaman itu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda, kepekatan nutrisi yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah pompa. Kalau pompa itu tadi itu digunakan pada instalasi yang sistemnya NFT atau DFT, tapi kalau untuk sistem enggak. Yang ketiga ini alat penunjang hidroponik yang aerator, berfungsi untuk kalau aerator ini mungkin pada paket
apung ya biasanya digunakan. Ya Mas Hamadi, benar ya. Kalau untuk yang aerator ini biasanya untuk rakit apung karena untuk penunjang nutrisinya. Ya, Mungkin itu betul. ya. Hmm. Dari saya ingin mereview aja. Tadi ini kan dalam faktor penting tadi ada 4 faktor dan yang alat penunjangnya ada 4 juga. Mungkin dari materi yang saya sampaikan ini mungkin ada yang ditanyakan. Monggo teman-teman mungkin terkait penunjangnya atau mungkin alatnya. Silakan teman-teman. Materinya udah selesai disampaikan. Mungkin dari beberapa faktor dan alat penunjang tadi ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan. Mungkin di sini tuh kita lebih bahas faktor ya. Jadi mungkin teman-teman ada kasus atau permasalahan yang pernah ditemui di sekitar teman-teman tentang faktor-faktor yang disebutkan tadi, atau mungkin ada faktor yang belum disebutkan menurut teman-teman, monggo nggak apa-apa, boleh ditambahkan lagi, silahkan. Silahkan teman-teman, sebelum kita lanjut lagi. Ini paham apa kurang paham ya? Mungkin apa kita kasih ini ya Mas Hamadi, kasih pertanyaannya. Ya, karena kan teman-teman sudah paham semua ini kelihatannya. Tidak ada yang bertanya. Izin bertanya, Bu. Oh iya, monggo. Silakan Mbak Wanda. Baik, perkenalkan nama saya Wanda Mudalifa. Izin bertanya, Bu, mengenai pH hidroponik ini. Kalau semisal di tanah gitu kan, kalau pH-nya kurang gitu kan, tanahnya menjadi masam ya, Bu ya. Nah, kalau semisal di hidroponik ini kalau semisal pH-nya kurang atau apa gitu ditambahin eh, apa ya Bu? Karena kalau di tanah kan biasanya kalau tanah masam gitu ditambahin kapur gitu ya biar netral. Nah, kalau di hidroponik ini ditambahkan nutrisi atau bagaimana ya Bu? Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, berarti kalau pH-nya kecil ya, asam ya, monggo Mas Raka. Kalau pH-nya masam, maksudnya kenapa? Mungkin dari air bakunya ya. Misal 4 gitu. Cara menaikkannya menggunakan ada produk yang namanya pH up, ada juga pH down. Nah, yang saya sendiri belum pernah ya menggunakan pH up ya. Karena air baku di tempat saya itu cenderung basah, di atas 7, hampir menyentuh angka 8. Jadi yang saya gunakan setiap kali adalah Jadi jadi untuk untuk setting setting pH, pH saya menggunakan saya apa menggunakan tapi ada. Mungkin bisa dijelaskan Mas Raka, pH up itu kayak gimana, kemudian pH down itu apa? Kalau pH down itu bahannya atau gimana maksudnya? Boleh, Bahannya. mungkin bahannya rahasia toko semua aslinya itu. Sebenarnya mau saya jelaskan ketika materi tadi kalau ya ditanyakan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi untuk pH down itu bahannya biasanya Ada 3 ya yang biasa digunakan. Yang pertama asam sulfat. Yang kedua asam nitrat. Melek. Sinyal hilang. Oke, saya sambung aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud Mas Raka tadi untuk pengendalian pH di hidroponik itu mungkin sedikit berbeda dengan pengendalian pH di tanah. Kalau tadi Mbak Wanda sudah menyebutkan untuk di tanah, kalau pH tanahnya itu asam, dikasih kapur untuk membesarkan pH-nya lagi.
Nah, kalau di hidroponik itu ada yang namanya pH up. Nah, pH up itu fungsinya untuk membesarkan pH. Nah, membesarkan pH biasanya itu mengandung zat-zat basa. Contohnya kayak KOH seperti itu. Jadi diisi dari pH up itu adalah zat-zat kimia basa yang karena basa itu dia memiliki pH yang besar sehingga dapat memperbesar angka pH airnya seperti itu. Nah, ini Mas Raka sudah tersambung lagi. Monggo Mas Raka diulang kembali. Nah, saya ulangi untuk yang pH tone tadi, Mas. Eh, ada 3 bahan yang bisa digunakan, yaitu asam sulfat. Asam sulfat ini eh, paling mudah didapatkan ya, yaitu air aki yang warnanya merah, yang botolnya merah itu. Yang kemudian yang kedua adalah asam nitrat. Biasanya didapatkan di toko kimia ini yang biasanya saya gunakan asam nitrat. Karena selain bisa bisa menurunkan pH juga mengandung N. Karena tanaman yang saya budidayakan ini kan tanaman sayuran daun. Jadi N-nya juga bisa mendukung nutrisi tanaman. Yang ketiga yaitu asam fosfat. Nah, asam fosfat ini jarang yang gunakan, mungkin harganya mahal, tapi eh, asam fosfat ini memiliki label food grade. Jadi aman untuk dikonsumsi gitu. Jadi seperti itu Mas. Sudah jelas Mbak Wanda? Baik, sudah Sebenarnya jelas Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. sama-sama. Jadi sebenarnya sih teman-teman sekarang udah tahu ya, kalau semisalnya di pasaran itu ada produk yang namanya pH up dan pH down. Biasanya dijual sepaket dengan starter kit budidaya hidroponik. Nah, itu sebenarnya bisa dibuat sendiri, teman-teman. Nah, bahan bakunya atau bahan dasarnya itu, yaitu yang tadi dijelaskan sama Mas Raka. Jadi sebenarnya itu rahasia dapur. Gak apa-apa ya Mas Raka ya. Nah, Jadi mungkin itu jawaban dari Mas Raka tentang pengendalian pH di hidroponik ya teman-teman. Jadi, monggo ada yang ditanyakan lagi mungkin terkait faktor pentingnya yang belum mengerti teman-teman. Boleh kayak Mbak Wanda tadi mengulik-ngulik tentang cara pengendalian pH-nya, nggak apa-apa, silakan. Silakan teman-teman. Mumpung ada yang menjawab. Nanti kalau di lapangan, jadi teman-teman kalau di lapangan nanti usahakan harapan kami itu bekal-bekalnya itu udah lengkap. Jadi kalau semisal ketemu permasalahan di warga atau di kelompok tani, teman-teman nggak bingung lagi kayak gitu. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya mengenai faktor yang kedua tadi, faktor yang ketiga mengenai oksigen. Kan kalau semisal tanaman hidroponik kekurangan oksigen, akarnya menjadi coklat dan berakibat akar membusuk ya. Nah, kalau semisal sudah terindikasi tanaman itu mencoklat, itu apakah masih bisa ditangani atau memang harus diganti tanaman lain? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Jadi begini, kalau masalah serangan atau gejala tanaman tidak sehat itu sebenarnya dapat diperkirakan kapan serangan itu masih mudah untuk diatasi atau bisa dikendalikan, kemudian
kapan juga serangan itu sudah tidak bisa ditangani. Jadi di hidroponik itu di awal kemarin kan sudah disebutkan atau dijelaskan kalau hidroponik itu perawatannya itu lebih butuh perhatian. Jadi maksudnya lebih butuh perhatian itu kita setiap harinya minimal itu 1 kali kita harus melakukan monitoring terhadap tanaman kita. Nah, monitoring yang dilakukan itu menyeluruh, tidak hanya sepintas aja melihat tanaman kita. Contohnya kayak cuma melihat tanaman sambil kita jalan di sela-sela instalasi hidroponik kita. Enggak, jadi kita itu harus detail melihat secara menyeluruh mulai dari kondisi daunnya gimana, kemudian kondisi batangnya itu gimana, dan yang terakhir itu pasti kita harus melihat kondisi akarnya. Nah, untuk masalah apa penyakit busuk akar ini itu bisa dilihat. Jadi setiap hari itu kita paling enggak harus melihat seluruhnya. Kalau di akar sendiri, selama akar itu masih warna coklatnya itu tidak keseluruhan, masih ada akar-akar yang berwarna putih, itu masih bisa diselamatkan. Dengan catatan tanaman itu terlihat masih segar, tidak ada tanda-tanda tanaman itu layu, dan layunya pun itu masih bisa kita hitung lagi. Kalau semisal layunya itu sudah layu parah sekali dengan indikator daunnya itu sampai batangnya itu layu semua. Kemudian itu terjadi ketika pagi hari. Nah, itu bisa diindikatorkan kalau akarnya itu udah tidak bisa berfungsi lagi. Nah, kalau indikatornya masih ringan, semisal layunya itu tidak semua, cuma di ujung-ujung daun aja. Kemudian terjadi di siang hari dan ketika memasuki sore atau pagi hari, tanaman itu segar kembali. Nah, itu mungkin indikatornya akarnya itu masih bisa diselamatkan. Dengan catatan akar tanamannya itu berwarna coklatnya itu tidak keseluruhan. Seperti itu. Nah, mengenai busuk akar ini sebenarnya ada beberapa faktor lagi yang harus diperhatikan. Biasanya busuk akar itu terjadi awalnya karena kurangnya kadar oksigen itu. Nah, kadar oksigen dalam air itu kalau kurang akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain atau penyebab tanaman itu mati yang lain. Contohnya timbulnya jamur. Nah, kalau semisalnya udah timbul jamur, itu harus segera dikuras airnya. Kemudian kita ganti air yang baru. Nah, untuk catatannya menghilangkan jamur yang ada. Seperti itu. Tapi kalau semisalnya di awal budidaya itu kita sudah memperhitungkan kadar oksigennya, itu insya Allah jamur itu tidak akan muncul. Kayak gitu. Jadi untuk busuk akar itu sebenarnya faktor awal penyebabnya itu kadar oksigen yang kurang, kemudian dilanjutkan timbulnya jamur. Setelah timbulnya jamur, nah itu yang akan susah untuk kita menghilangkan jamurnya. Jadi bisa jadi kalau sudah ada timbul jamur, resikonya itu paling jeleknya kita gagal panen. Sehingga kita harus melakukan sterilisasi lagi. Mungkin itu aja sih Mas Yudis. Atau ada tambahan dari Mas Raka mungkin. Silakan. Ya, terkait dengan oksigen ya. Kenapa oksigen itu bisa turun seperti yang sudah dijelaskan tadi? Air nutrisinya menghangat ketika siang. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, pastikan ukuran tandon sesuai dengan jumlah lubang tanam. Betul. Berapa ukuran tandon? Nah, berapa jumlah yang ditanam? Misal, yang ditanam 100 tanaman. Misal NS 1 DP ya. Minimal ukuran tandon yang digunakan adalah 100 liter. Jadi perbandingannya 1 banding 1. Satu tanaman, satu lubang tanam,
1 liter air. Itu. Jadi ketika siang temperatur nutrisi tidak terlalu panas. Kemudian yang kedua, masalah debit air. Tadi sudah dibahas pompa air tadi. Setiap standar untuk NFC dan DLT itu beda ya. Untuk NFC debit minimal per lajur modul per itu pipa atau distribusi per lonjor itu 2 menit per liter, 2 liter per menit untuk NFC. Untuk DLT minimal 3 hingga 4 liter per menit. Karena DLT lebih cenderung lebih mudah panas ketika siang hari, jadi debitnya harus lebih tinggi. Nah, kenapa harus debitnya harus tinggi? Ketika debitnya tinggi, maka akan ada riak di air dari input nutrisi, jadi menimbulkan apa? Jadi air apa? Gelembung air, gemericik air. Dalam modul itu dinginnya banyak. Itu. Yang pertama lakukan tandon, yang kedua debit untuk memastikan oksigennya cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Raka. Teman-teman paham ya yang dimaksud debit air ya? Mas Yudis, paham nggak? Atau masih bingung? Mungkin bisa dijelasin sedikit mengenai debit air. Oke. Jadi gini, yang dimaksud debit air itu gini Mas. Di contohnya yang dikasih Mas Raka tadi, itu adalah contoh instalasi NFT. Nah, di situ kan kita membutuhkan pompa ya, untuk mengalirkan air dari bak ke tiap guli atau pipa hidroponiknya. Nah, yang dimaksud debit air itu adalah kecepatan laju air pompa yang diberikan oleh pompa ke dalam pipa gulinya. Nah, jadi tadi kan disebutkan sama Mas Raka berapa Mas menitnya? 2 liter per menit. Untuk NFT ya, 2 liter per menitnya. Nah, itu bisa dihitung dengan cara kita menggunakan gelas ukur, kemudian kita coba hitung selama 1 menit di selang yang kecil dari pompa, kemudian kan masuk ke selang besar tuh, dialurkan ke pipa yang akan mengalurkan airnya ke dalam masing-masing guli melalui selang yang kecil yang biasanya berwarna hitam. Tahu? Paham? Nah, saya juga agak susah nih gambarinnya soalnya. Biasanya kan di instalasi hidroponik itu dari 1 tandon pipa, kemudian airnya disedot oleh pompa. Nah, dari pompa itu kemudian kan airnya dicabang tuh ke tiap guli atau pipa instalasi hidroponiknya yang berisi tanaman. Nah, sebelum masuk ke pipa itu kan dimediai oleh selang kecil yang biasanya warnanya hitam. Nah, itu bisa dihitung dari situ, Mas. Dihitung apakah selama 1 menit itu, selama 2 menit itu bisa, dalam 1 menit itu bisa menghantarkan 2 liter air. Paham, Mas? Nah, jadi maksudnya itu kecepatan alirannya, kecepatan aliran airnya dalam guli. Nah, yang dimaksud debit air itu Mas. Jadi semakin cepat aliran airnya akan menimbulkan percikan atau gemericik air yang semakin banyak. Nah, kemarin kan disebutkan nih, penambahan kadar oksigen dalam air itu ada 2 cara, yaitu mekanis dan injeksi. Nah, yang mekanis itu melalui gemericik air. Nah, yang injeksi itu menggunakan alat yang namanya
aerator. Jadi menginjek oksigen langsung ke dalam airnya. Seperti itu. Itu yang dimaksud debit air yang tadi dijelaskan oleh Mas Raka. Udah jelas, Mas Yudis? Sangat jelas, Bapak. Terima kasih. Atau teman-teman yang lain masih bingung atau udah jelas? Nah, mungkin tadi kan dijelaskan juga nih tentang kadar oksigen. Kalau semisalnya suhu air semakin meningkat, kadar oksigen dalam air semakin berkurang. Nah, cara yang paling simpel yaitu menempatkan bak penampungan air tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi di tempat yang teduh aja. Jadi mungkin bisa disarankan kalau semisalnya teman-teman mau memulai atau di tempat kelompok nantinya ada tempat penampungan air yang terkena langsung sinar matahari. Nah, itu nggak apa-apa. Coba dilihat dulu aja kondisi tanamannya gimana. Bisa jadi ditempatkan di situ karena itu tempat yang menurut warga itu udah bagus. Jadi nanti teman-teman jangan apa ya, modelnya kalau memberikan pemahaman atau saran itu jangan langsung diberikan. Jadi kita tanyai dulu aja para warga atau pelaku budidaya alasannya itu apa. Nah, nanti setelah tahu alasannya, barulah kita memberikan saran atau pemahaman yang menurut kita itu baik. Contohnya kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin ada lagi? Tadi udah dibahas tentang pH, kemudian ada dari Mas Yudis tentang oksigen. Di awal juga udah sinar matahari. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Bebas aja, nggak apa-apa. Oh, satu. Mungkin dari teman-teman yang belum pernah nanya nih, siapa? Atau yang pernah belum ngomong. Ini aku penasaran satu sih, Mbak. Ada yang belum pernah berbicara ini. Mas Ilham. Halo, Mas Ilham Janatuka. Iya, halo Pak. Coba, kemarin udah perkenalan belum? Sudah, Udah ya? udah. Oh iya. Monggo Mas, kalau semisalnya ada yang belum jelas, nggak apa-apa ditanyakan aja. Atau tadi tentang jawaban yang diberikan mungkin ada yang masih bingung, nggak apa-apa. Ya Pak, mungkin izin bertanya. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya juga. Mungkin yang tadi yang sempat saya bingungin itu kayak hampir sama kayak yang pertanyaan sama Mbak Wanda. Itu kan tapi kalau saya mengenai nutrisi ya. Oh ya, Kalau silakan. kalau semua di tanah kan nutrisi saat generatif dan vegetatif itu berbeda. Tapi saat yang Mbak Niken jelaskan tadi kan yang disebutkan hanya AB mix. Apakah emang kalau di hidroponik ini pemberian nutrisinya hanya cukup dengan AB mix saja atau bagaimana? Oke, terima kasih Mas Ilham. Panggilannya Ilham ya ini ya? Iya Pak. Oke. Jadi sebenarnya untuk nutrisi nanti ada sesi materinya lagi Mas di pertemuan kita yang ke materi yang ketiga. Nanti kita akan membahas dan mengulik tentang nutrisi. Tapi nggak apa-apa Mas, saya spill sedikit-sedikit aja. Jadi kalau di hidroponik apakah hanya butuh nutrisi AB mix aja? Apakah sudah cukup? Sedangkan di budidaya konvensional atau di tanah itu ada dibagi dua fase, yaitu fase vegetatif dan generatif. Itu membutuhkan nutrisi yang berbeda. Nah, jadi gini Mas, di hidroponik itu kita cukup
sudah cukup menggunakan nutrisi AB mix. Kok bisa? Karena di nutrisi AB mix sendiri itu sudah mengandung kandungan nutrisi yang lengkap. Mau mikro atau makro itu, jadi gini, nutrisi di tanaman itu dibagi dua, yaitu yang pertama itu makro, yang kedua itu mikro. Nah, makro itu adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman untuk kelangsungan hidupnya atau pertumbuhannya. Nah, kemudian untuk